Huzur, pertanyaannya adalah, malam di mana Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj, apakah beliau melakukannya secara jasmani atau ruhani? Bagaimana logikanya? Yakni, beliau juga kembali ke rumah, slot pintu rumah pun masih bergerak, dan ranjang beliau pun masih terasa hangat. Mohon Huzur berkenan menjelaskannya. Apakah Anda akan menyimak jawaban saya dulu, lalu menjelaskan, atau ingin menjelaskan sekarang? Saya serahkan kepada Huzur. Tidak, bagaimana menurut Anda? Mohon dijawab dulu. Baik. Pertama-tama, tubuh tidak dapat bergerak ke arah wujud rohani. Karena wujud rohani tidak memiliki area atau daerah. Memahami wujud rohani, khususnya memahami wujud Tuhan, adalah di luar kemampuan manusia. Namun saya bisa jelaskan melalui contoh. Misalnya, radiasi memancar ke berbagai arah, dan dalam ruangan ini pun terdapat radiasi yang berasal dari TV, radio, dan lain-lain, yang banyak jumlahnya. Yang dapat kita ketahui dengan perantaraan alat-alat. Jika saya katakan pada Anda, tolong Anda bergerak ke arah radiasi radio BBC, apa yang akan Anda lakukan? Apakah ada arah yang dapat mengantarkan Anda ke sana? Tidak mungkin, karena di tempat Anda duduk pun ada radiasi. Pertanyaannya adalah, jika peristiwa Mi'raj yang dialami Rasulullah itu terjadi secara jasmani dan bergerak ke arah Tuhan, apakah di tempat Rasulullah sendiri tidak ada Tuhan? Pertanyaan berikutnya, kenapa Quran menjelaskan Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Arti dari kata asra bihi adalah Allah membawa serta. Dengan begitu, berarti Allah ada di sana. Lantas apa perlunya mengajak Rasulullah pergi ke tempat lain untuk memperlihatkan wujudnya sendiri? Apakah Tuhan tidak senantiasa bersemayam dalam kalbu suci Rasulullah? Untuk itu, para maulwi yang beranggapan terjadi secara jasmani merupakan akibat dari sempitnya pemikiran dan kegandrungan mereka pada hal-hal yang bersifat menghibur. Mereka menganggapnya suatu mukjizat yang mana seolah-olah di dunia ini tidak pernah ada yang melakukan sebelumnya. Karena mereka beranggapan jika terjadi secara jasmani akan membuat sesuatu lebih hebat. Padahal jika diartikan secara jasmani, justru malah merupakan cemoohan pada Allah Ta'ala dan juga Rasulullah. Lalu, menurut mereka, Tuhan berada di bagian luar semesta alam ini, dan katanya, di antara Allah dan Rasul, dibatasi dengan pohon lotus atau teratai. Apakah akal kita dapat mencernanya? Mereka beranggapan bahwa Tuhan menanam pohon tersebut sebagai pembatas. Dan katanya, Rasulullah tidak dapat melampaui batas pohon tersebut. Kalau begitu berarti pohon tersebutlah yang seolah-olah paling dekat dengan Allah Ta'ala, bukan Rasulullah. Sungguh aneh. Sekarang, berapa jarak perjalanan tersebut? Menurut ilmuwan, jarak untuk sampai ke sana adalah 15 miliar sampai 20 miliar tahun cahaya. Saya sudah hitung dengan bantuan Al-Quran, yakni 18 miliar tahun. Sedangkan umur dunia ini adalah 18,25 miliar tahun. Jika 18 miliar tahun sudah dilalui, berarti umur dunia ini tersisa tinggal 2, miliar tahun lagi. Para maulwi beranggapan bahwa Rasulullah telah melakukan safar secara jasmani yang kecepatannya miliaran kali lipat lebih cepat dari kecepatan cahaya. Padahal hukum Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang dapat melampaui kecepatan cahaya. Dikisahkan lagi bahwa Rasulullah kembali lagi ke rumah, bahkan katanya di jalan pun Rasulullah mengimami salat, dan begitu cepatnya salat beliau, sehingga beliau sudah kembali, padahal
slot pintu rumah beliau masih bergerak. Ini semata-mata hanya ketidaktahuan para maulwi yang darinya memberitahukan bahwa Tuhan pun tidak tahu. Na'udzubillah min zalik. Dan mereka melontarkan tuduhan ketiadaan ilmu itu atas Al-Quran. Padahal Al-Quran sendiri telah menerangkan tanda-tanda yang jelas yang dengannya orang yang bertakwa dapat mengambil kesimpulan bahwa perjalanan Mi'raj tersebut tidak ada kaitannya dengan perjalanan jasmani. Mengenai peristiwa Rasulullah melihat Allah Ta'ala, difirmankan bahwa ma kadzabal fuadu ma ra'a. Artinya, hati beliau tidak berdusta atas apa yang beliau lihat. Sekarang, yang melihat itu mata atau hati? Yang dilihat oleh hati adalah penampakan rohani. Pendiri Jemaat Ahmadiyah mentakbirkan ini, yakni arasy Tuhan tercipta dari manifestasi sifatnya. Bukanlah tubuh Tuhan yang diangkat oleh wujud lain. Dan penzahiran terbanyak dari sifat tersebut terdapat dalam kalbu suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, maksudnya adalah arasy Tuhan adalah perwujudan kalbu Rasulullah, dan hal itu tidak memerlukan adanya suatu gerakan jasmani, karena Tuhan telah zahir dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Tuhan menganugerahkan sifat-sifat tersebut kepada Rasulullah, dan hal tersebut tidak pernah dianugerahkan kepada seorang nabi lain pun sebelumnya. Dan dari itu nampak juga bagaimana martabat umat Rasulullah. Di dalam peristiwa Mi'raj ini dijelaskan juga mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Para maulwi yang bersikeras beranggapan pada perjalanan jasmani, mereka tidak merenungkan bahwa dari riwayat yang beragam dapat diketahui bahwa ketika melakukan perjalanan Mi'raj tersebut, beliau dihadapkan pada seorang nenek tua. Yang membawa 3 buah mangkuk. Mangkuk pertama berisi susu, yang kedua berisi minuman keras, dan yang ketiga berisi air. Ketika nenek tua tadi mempersembahkan kepada Rasulullah, Rasulullah menerima mangkok yang berisi susu dan menolak minuman keras dan air. Hadrat Jibril alaihissalam mentakbirkan bahwa nenek tua itu adalah dunia. Coba sekarang Anda perhatikan, apakah jika ini difahami secara zahir peristiwa ini, apakah akal kita dapat menerimanya? Seluruh dunia menjadi nenek tua dan terbang ke atas, duduk di jalan, menghilang dari dunia. Tidak ada yang dapat menerima pendapat seperti itu kecuali para maulwi. Inilah kenyataan. Coba Anda perhatikan, begitu luar biasanya bahasan yang terkandung dalam peristiwa ini, namun jika difahami menurut sudut pandang mereka, ini nampak menjadi sangat aneh. Maksudnya adalah, wahai Muhammad, kami telah menganugerahkan kepada engkau sebuah syariat yang pada zatnya sempurna dan cukup untuk perkembangan kehidupan manusia. Memang air diperlukan untuk kehidupan, tapi tidak bisa sendiri. Minuman keras memang memberikan kekuatan, namun dengan cara merusak tubuh. Hanya susulah yang mampu memenuhi segala kebutuhan itu. Kita melihat anak yang baru terlahir dari perut ibu, hanya dengan asupan susu saja, bagaimana anak menjadi sehat, berisi, tulangnya baik, matanya, otaknya, jantungnya, dan segala kemampuan lainnya. Walhasil, tidak ada bagian tubuh yang tidak dapat tercukupi dengan asupan susu. Inilah pesannya. Begitu luar biasanya kandungan topik yang diambil dari peristiwa ini, namun hal tersebut malah dijadikan hiburan oleh para maulwi. Berkenaan dengan pohon lotus atau teratai, karena saya singgung tadi, saya akan sampaikan mafhumnya. Pohon tersebut biasa zaman dulu digunakan sebagai garis batas, bahkan sampai saat ini masih digunakan. Menjadi suatu tradisi di Arab, bahkan di Pakistan dan India, yakni untuk menjaga dari gangguan orang lain, biasanya dipasang potongan ranting pohon tersebut pada bagian ujung sawah. Karena berduri dan rindang, untuk itu sulit untuk dilalui. Pohon tersebut sebagai tanda garis batas yang menyatakan bahwa sampai batas ini berakhir batas makhluk,
lalu bermulalah sifat tanzihi Allah Ta'ala yang mana wujud lain tidak bisa memasukinya. Dan engkau, yakni Rasulullah, telah sampai pada batas makhluk. Selanjutnya, makhluk tidak diberikan kemampuan untuk melewatinya. Betapa dalamnya topik yang dijelaskan di sini, namun malah dijadikan permainan oleh para maulwi. Berkenaan dengan salatnya segenap para nabi di belakang Rasulullah, yakni akan tiba masanya di mana seluruh umat para nabi lainnya pada akhirnya akan masuk ke dalam Islam. Jika tidak semuanya, seolah-olah para nabi kalian telah menerima kepemimpinan Rasulullah, dan dengan karunia Allah Ta'ala, ini tengah berlangsung. Dan nubuatan yang akan tergenapi ini dijelaskan juga dalam Quran. Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW untuk mengunggulkan agamanya di atas agama-agama para nabi lainnya. Inilah maksud para nabi salat di belakang Rasulullah, yakni seluruh kaum pada akhirnya akan masuk ke dalam Islam dan ini akan tergenapi. Inilah penjelasan yang sampai kepada kami dari pendiri Jemaat Ahmadiyah yang telah kami imani sebagai buah petunjuk dari Allah Ta'ala.